Shalom, selamat pagi. Hosea 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah seorang nabi yang dipakai pada zaman raja Yerobeam pada abad yang ke-8 sebelum Masehi. Di sini penginjilan atau membahas tentang orang-orang Israel, pertobatan tentang orang-orang Israel. Dan di sini kita tahu bahwa orang Israel ini, kenapa di sini dicatat tentang pertobatan dan janji. Berarti di sini nanti kita tahu bahwa tentang pertobatan. Nah, yang bertobat ini ditujukan kepada orang-orang yang membuat suatu kesalahan, ya, membuat sesuatu yang menyimpang daripada Tuhan, pemberontakan. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang Israel. Nah, janji itu seperti apa? Nah, tentu janji ini pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, ini antara Israel dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat di ayat yang kedua ini bahwa Tuhan ini mengatakan kepada orang-orang Israel, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Nah, pada zamannya yang sering kita tahu dan secara universal atau secara umum yang kita tahu bahwa orang-orang Israel ini ketika Musa membawa keluar dari Mesir itu, tentu di situ banyak sekali perbuatan atau kesalahan orang-orang Israel pada waktu itu. Yang kita tahu adalah persungutan. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka keluar dari Mesir bukannya membuat kesenangan mereka sendiri secara dunia, tapi di situ Tuhan memang uji bahwa situ mereka akan mengalami yang namanya merasakan bahwa kehidupan yang sulit itu seperti apa. Nah, sulit dalam hal apa? Dalam makanan dan juga dalam minuman, atau minuman yang mereka minum itu sangat sulit sekali, karena kita tahu pada waktu itu adalah di padang, mereka itu dibawa di padang, dan memang di Israel itu banyak sekali padang, sulit untuk mendapatkan mata air atau mencari makanan, ya, karena pohon-pohon juga atau pohon-pohon yang rimbun, rumput-rumput juga kalau di padang itu jarang sekali kita melihat. Nah, sulit untuk mencari makanan. Nah, maka di situ ada persungutan, kesalahan yang mereka lakukan orang-orang Israel ini. Dan ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat yang baik. Nah, ini orang-orang Israel ini, di ayat yang ketiga ini, di sini ada yang namanya Tuhan itu mengingatkan kepada mereka supaya mereka itu kembali lagi kepada Tuhan, bertobat dari kesalahan-kesalahan dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan supaya orang-orang Israel ini mendapat yang baik. Tentunya kenapa Tuhan ingatkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu? Karena ketika menyadari kesalahan dan mau bertobat, maka di situ akan terjadi sesuatu mujizat dalam hal apa? Ya, pasti mereka itu mendapat hal yang baik. Tetapi di sini tetap aja orang-orang Israel ini, sehingga Tuhan ini membuat suatu janji kepada mereka. Sepertinya Tuhan ini pasrah. Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan orang Israel itulah Tuhan kita. Di sini kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Dia adalah orang yang sangat mengasihi setiap orang yang banyak kekurangannya dan kesalahan yang dilakukan. Tuhan itu juga mengasihi. Makanya di sini dituntut kepada orang-orang Israel supaya bertobat
dari kesalahan, setiap perbuatan, setiap tingkah langkah mereka itu mau bertobat dan menyesali, minta ampun kepada Tuhan. Di sini Tuhan ingatkan kepada orang-orang Israel. Dan ayat yang keempat, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Di sini kita lihat ayat yang keempat, Asyur ini adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang berpusat pada waktu itu di Sungai Tigris atau di Mesopotamia, berdekatan dengan Irak, ya. Nah, di sini kerajaan ini, mereka melihat bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang masyhur atau kerajaan yang luar biasa. Makanya di sini orang-orang Israel ini membandingkan, ya, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Nah, di sini orang-orang Israel ini melihat kehidupan Asyur atau kerajaan Asyur ini tidak dapat menyelamatkan. Itu yang kelihatan aja, kerajaan Asyur itu yang kelihatan aja tidak bisa menyelamatkan, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Maka mereka ini, orang-orang Israel ini sangat bimbang hatinya. Nah, tapi di sini ayat yang keempat itu bagian yang terakhir, kepada buatan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Nah, anak yatim ini seperti apa? Anak-anak yang anak-anak yang telantar, ya. Di situ bahwa orang-orang Israel itu sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah itu, walaupun mereka itu banyak kesalahan kepada Tuhannya atau Tuhan yang mereka sembah, itu tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sangat menyayangi orang-orang, ya, dari kesalahan. Bahkan di sini juga dibandingkan dengan Engkau menyayangi anak yatim piatu. Nah, di sini ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini tentang ajakan Tuhan kepada orang Israel supaya orang Israel ini mau kembali bertobat kepada Tuhan, kepada Allah yang mereka sembah, yaitu Tuhan yang sama seperti yang kita sembah saat ini. Nah, janjinya Tuhan itu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Di situ berapa kata di sini, huruf besar di sini berapa kata kita bisa lihat di sini. Kata aku di sini berarti huruf besar, berarti ini janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji kepada orang Israel. Dan di sini ayat yang kelima kita akan membacakannya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, dalam arti bahwa Tuhan ini sangat-sangat mengasihi orang-orang Israel dari sifat mereka yang suka menyeleweng gitu ya, yang suka berbuat kesalahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan di sini, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Berarti Tuhan itu mengasihi orang-orang Israel dengan sukarela, dengan penuh ikhlas, dan Dia menerima dari setiap penyelewengan atau dari kesalahan-kesalahan orang Israel itu. Tuhan tetap mengasihi mereka, sebab murkaku telah surut. Nah, murka Tuhan itu surut kepada mereka. Berarti Tuhan itu walaupun sikap orang Israel, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ayat yang ke-6, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjalurkan ke akar-akarnya seperti pohon hawar. Nah, di sini ketika kita membaca firman ini, embun pagi, pernah lihat embun pagi? Yang embun pagi itu menyejukkan. Ketika kita bangun pagi, ada embun
Nah, mungkin kalau di kota atau di kampung atau di desa begini jarang sekali kita lihat embun. Tapi pernah sewaktu di kampung, saya suka sekali pada ikut orang tua bermalam atau ke hutan, sampai berbulan-bulan ke hutan itu bermalam di situ. Nah, di situ ada ketika pagi embun, ada menyejukkan. Nah, di sini Tuhan menggambarkan semua yang baik. Nah, embun itu bisa menghidupkan segala sesuatu. Misalnya tanaman-tanaman itu kalau kena embun pasti dia akan segar, gitu ya. Makanya diambil contoh tentang ini ya, embun pagi, pada waktu pagi, bukan embun pada waktu siang atau waktu malam. Kan di situ orang sudah menikmati dari pagi, makanya tidak ada embun siang atau malam. Di sini embun pagi itu menyejukkan sekali, menyegarkan. Nah, di sini juga lanjut di sini, ia akan berbunga seperti bunga bakung. Nah, bunga bakung ini kalau mekar, bunga itu kalau mekar itu pada waktu apa? Tentu pada waktu pagi dia akan mekar bunganya itu sangat indah dilihat. Nah, kalau siang hari dia mulai ayu gitu ya bunganya. Tetapi di sini pada waktu pagi bunga bakung akan mekar, enak dilihat, dan kalau dipegang juga masih sejuk, masih segar. Di sini makanya di sini cinta pada contohnya bunga bakung, dan akan menjalur ke akar-akarnya seperti pohon hawar. Ini contoh-contoh yang Tuhan kasih, seperti bunga bakung, seperti pohon hawar. Nah, pohon hawar ini adalah pohon yang indah dipandang. Ya, pasti ada manfaatnya, kayunya juga bermanfaat. Ya, pohon-pohonnya itu berhijau, gitu ya, hijau dan enak sekali dilihat. Makanya di sini Tuhan ambil contoh-contohnya itu yang sangat-sangat memberkati, dan bukan kepada pohon saja hawar, tetapi juga ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun. Nah, akar-akarnya merambat. Nah, kalau akar-akarnya merambat itu berarti pohon itu adalah subur sekali. Nah, seperti pohon zaitun. Nah, kalau akar-akar pohon zaitun itu tidak berakar, tentunya akan mati. Nah, kenapa Tuhan ambil di sini pohon zaitun? Pohon zaitun itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang Israel. Makanya sampai di Indonesia juga ada yang namanya minyak zaitun. Bukan hanya itu manfaatnya, tapi bisa juga untuk bumbu-bumbu makanan atau menjadi rempah-rempah, banyak sekali gunanya. Ini akan membuat itu menyedap makanan dan berbau harum seperti yang di Libanon.